alih-alih kalau menemukan customer yang kecewa, marah-marah dan segala macamnya. Ini dia informasi yang harus kalian kudu tonton terus Aida Sukses, karena banyak ilmu-ilmu informasi yang bisa saya share dan bagikan ke sahabat-sahabat sukses. Jauh beda harganya dari pertama kali ambil, mahal. Saya kecewa dah, sudah 2 kali beli tapi mahal. Wah, customer saya PT Pelangi adalah customer saya yang repeat order yang kedua kali. Kalau jadi ngambilnya yang kedua kali. Nah, saya ingin berbagi tips bersama sahabat-sahabat sukses gimana sih cara mengatasi customer yang lagi komplain atau yang lagi marah-marah atau yang lagi kecewa. Nah, ini dia caranya. Tapi sebelum itu ikutin terus channel YouTube Aida Sukses. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Semoga Celili bisa ngambil unit yang kedua kalinya sama saya dan hari ini bisa closing. Amin. Ups, tapi tunggu dulu. Oh iya, anak saya dalam rangka Hari Kemerdekaan dengan ini lomba 17 Agustus hari Sabtu menggambar bebas dan mewarnai menggunakan alat krayon. Tema ini dengan tema kemerdekaan dengan memakai kostum merah putih, membuat video. Aduh, pusing banget. Yang mana sih yang harus saya prioritaskan? Kalau begitu saya ingin mengatur waktu gimana cara Aida Sukses dengan anaknya mengikuti lomba sekolahnya. Ikuti Kakak Asya, kita mau ke mall sebelah, Mall Ramayana. Kita beli dulu kostum merah putih ya. Nanti saya akan jelaskan kembali cara mengatasi keberatan customer. Semoga Celili PT Pelangi, customer saya yang repeat order, yang akan repeat order kedua kalinya, nggak pada batal ngambil mobil sama saya. Ya Celili, harga mobil memang sudah naik setiap bulan. Mobil berubah promonya. Kantor harga mobil kantor saya terus naik. Jadi kantor saya juga beli mobilnya di Jakarta udah pada naik. Semoga Cece mau mengerti. Hasil surveinya kan sudah oke, C. Mobilnya siap diantarkan hari ini, C. Ya. Nah, kita tunggu jawaban nasabah saya. Alhamdulillah. Oke. Akhirnya customer saya udah bisa setuju dengan penjelasan saya. Karena mobilnya memang promonya setiap bulan kan naik. Jadi harga untuk beli mobil kita kan nggak terikat. Dengan kita menjelaskan secara baik-baik, alhamdulillah Celili bisa jadi deh mau ngambil mobilnya sama saya. Ada free apa gift untuk saya? Ya tenang aja Ce, nanti saya bawain cake ya. Kita bawain cake nanti Cece, terus kita kasih souvenir menarik juga. Nah, wah, Cece suruh kita jam 2 harus deadline, sementara ini udah jam 12:30 guys. Mobilnya belum selesai, anak saya juga belum dibeliin baju untuk lomba Agustusnya dia. Ayo, kita punya waktu 1,5 jam untuk tiba di tempat Cece. Saya harus telepon dulu Pak Anto untuk siapkan mobil saya, bagian ekspedisi bawa ke kantor ya. Yuk, ikuti terus. Run. Bagus sih Kak, merah putih. Run. Terus cari warna putih lagi. Ya Cece, Mbak, ini saja. Run. Cepat. Oke, kita udah beliin Kakak Marsha baju untuk lomba dia hari ini, yaitu dengan mewarnai menggunakan baju merah putih.
Tips yang pertama, bagaimana cara mengatasi keberatan ke customer. Tadi kan customer saya bilangnya mahal. Nah, kita bisa melakukan pendekatan secara emosional ke customer dengan menjelaskan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya bahwa memang harga dari produk yang kita punya itu memang naik. Jadi mobil New Carry ini naik sekitar 7 juta dari harga yang sebenarnya. Jadi kita jelaskan dan yakinlah, percayalah pada diri kita bahwa kita mampu menjelaskan dan customer bisa yakin bahwa dengan kita percaya diri menjelaskan dengan secara rinci, insya Allah customer pasti akan mengerti. Nah, kita tanya dulu keberatannya itu karena mahal. Kalau memang mahal, produk yang kita tawarkan sesuai dengan fitur-fitur dan kelebihan yang kita punya, saya rasa customer pasti akan mengerti. Dan apabila customer memang benar-benar membutuhkan mobil, pastinya customer akan membeli produk yang akan kita tawarkan. Walaupun sebenarnya harga mobil yang kita tawarkan dari awal dia berbeda, tapi kalau kita berusaha dengan jujur dan transparan menjelaskan ke customer, saya rasa untuk keberatan dengan harga yang terlalu mahal, pastinya customer akan mengerti. Kita menjelaskan secara baik-baik. Wah, sudah hampir jam 2. Ayo kita ke seberang sana. Nah, ini dia udah hampir selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara keberatan customer yang kedua. Biasanya kan customer seperti tadi Celili PT Pelangi ngomongnya barang kamu mahal. Tadi kan saya udah jelaskan kenapa kita menjelaskan produk kita mahal. Ya, kita jelaskan sejujur-jujurnya ya, secara terperinci. Dan selanjutnya pastinya Celili punya kepikiran mau belinya di tempat lain. Nah, untuk customer kita nggak beli mobilnya di tempat lain, ada cara yang lebih efektif lagi. Jadi kita tanya dulu supaya tidak terjadinya sesama perang harga terhadap sales. Kita bisa meminta harga Celili lebih detail lagi. Kalau memang harga kita memang sesuai, saya rasa customer pasti akan mengerti. Salah satunya juga dengan cara memberikan pelayanan ekstra ke customer. Dengan cara apa? Seperti dengan cara memberikan dia kalender, membelikan dia cake ke customer. Jadi kan dia perusahaan punya customer banyak tuh, punya karyawan yang banyak di kantornya. Jadi kita bawakan dia cake. Hadiah ke customer nggak perlu mahal-mahal, tapi yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Barang apa yang bisa kita berikan kepada customer. Misalnya saya memberikan dia supaya customer nggak kecewa karena harganya mahal, kita kasih dia topi. Kemudian ada juga gantungan kunci. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan ekstra kita ke customer. Apalagi Celili ini udah repeat order yang kedua kalinya sama saya. Pastinya saya akan memberikan hadiah-hadiah yang lebih menarik lagi buat Celili agar kekecewaan yang dia dapat selama ini bisa mereda. Ya, jadi dia nggak kecewa, dia nggak marah juga, oke? Cara mengatasi keberatan yang selanjutnya, ikuti terus ya. Kita udah mau hampir jam 2, ini udah setengah 2, saya akan melakukan perjalanan ke tol, ke Kima. Yuk kita ikuti. Yuk kita ikuti perjalanan saya. Nah, tuh mobil saya New Carry udah mau delivery. Kita perjalanan ke Kima. Ikuti terus ya. Kita udah dalam perjalanan menuju ke tol, ke PT Pelangi di Jalan Insinyur Sutamito. Tadi kan saya udah jelasin gimana cara mengatasi keberatan customer. Kalau misalnya customer udah bilang harganya lebih mahal, customer udah kecewa, customer udah marah-marah juga. Gimana tipsnya? Tadi kan udah saya jelasin. Kemudian kalau customer ngomongnya ya udahlah saya mau beli di tempat lain. Nah, itu kan saya juga sudah menjelaskan dengan kita memberikan pelayanan personal yang lebih ekstra lagi ke customer. Tetap jalin komunikasi yang baik dengan customer. Nah, selanjutnya kalau customer kita ngungkapin nih perasaannya, unek-uneknya seperti wah saya kecewa dengan produk yang kamu punya,
Jadi bersegeralah mengatasi kekecewaannya dengan cara menanyakan secara detail kenapa dia bisa kecewa dengan produk yang pernah dia beli. Alhamdulillah sih selama ini customer saya Cece Lili di PT Pelangi ini kan sudah repeat order yang kedua kali. Pastinya dia sudah sangat puas dengan produk New Carry yang dia pakai. Nah di sini tadi keberatannya karena kan harganya ngelonjak naik sampai 7 juta kan. Tapi kalau misalnya ada customer yang kecewa dengan produk Anda tersebut, bawakanlah mobil tersebut, lalu cobakan test drive. Lalu kita ambil beberapa data di servis, apakah kendala yang pernah bermasalah pada mesinnya atau pada hal-hal yang dapat tidak membuat aktivitasnya bisa berjalan lancar. Disitulah gunanya kita sebagai sales untuk menjawab yang menjadi keberatannya itu. Jadi kalau misalnya nih customernya pernah ada pengalaman bahwa dia udah nggak mau beli produknya kita, yakinkan dia bahwa, jaminkan dia bahwa kita memiliki garansi mesin 3 tahun atau 100.000 kilometer untuk produk, misalnya ya produk yang saya jual ini seperti mobil. Lalu yakinkan dia customer akan memperoleh fasilitas garansi mesin gratis servis sebanyak 6 kali, ganti oli itu sampai di kilometer 50.000. Kemudian kantor Suzuki Mega Putra memiliki fasilitas pelayanan antar jemput kendaraan di saat servis. Kemudian juga kita memiliki fasilitas pengisian angin nitrogen. Jadi apapun yang ada fasilitas di kantor, jelaskanlah ke customer agar di trauma-trauma yang dia miliki di masa lalu itu bisa hilang. Jadi kita dapat menjelaskan hal tersebut secara terinci dan terarah sehingga customer bisa hilang. Jadi tetap jaga, jalin komunikasi dengan customer, karena hal ini dapat, kalau perlu nih seperti saya ini, dalam satu hari 3-4 kali saya komunikasi ke customer. Entah itu dalam bentuk laporan, report apapun, pastinya saya kasih tahu ke customer bahwa kendala di lapangan saya seperti ini. Jadi tetap libatkanlah customer dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan mobilnya dia. Saya lagi mau isi e-tol dulu ya. Ikuti terus Aida Sukses. Cara keberatan selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, buat sahabat hebat sukses nih, mengatasi keberatan tadi kan udah saya jelasin kan. Walau badai menghadang nih, seperti lagu yang saya baru-baru nyanyikan tadi. Apabila kita nih mengatasi keberatan customer, kita udah menjelaskan semuanya secara detail, udah kasih lihat brosur, udah kasih lihat harga, udah kasih lihat price listnya juga, sampai semuanya udah tahu mau deal kan. Nah tiba-tiba nih si customernya nih, misalnya kita lagi layani, dia mau mintanya persetujuan sama istri, sama suami, sama anak, sama om, tante. Timbulnya rasa capek dalam diri kita sebagai sales bahwa ini loh ilmu informasi yang saya sudah berikan semua, ternyata bukan dia pengambilan keputusannya. Nah caranya dengan mengkomunikasikannya, dengan menanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk memutuskan membeli mobil ini, membeli produk yang akan kita tawarkan. Nah ajaklah dia kembali, nggak apa-apa, sales kan harus menjelaskan berulang-ulang. Ajak, kalau perlu satu keluarga ajak, sekalian presentasikan semua hal yang berhubungan dengan produk. Nggak apa-apa diulangin. Yang
yang tadinya kita udah menjelaskan ke suami, nah ajaklah istri, anak, orang tua mereka untuk berkunjung kembali ke kantor atau undang dia ke kantor, jemput dia ke kantor supaya customernya bisa kita jelaskan lagi yang menjadi fitur-fitur kelebihan dari produk yang kita miliki. Nah, seperti saya kan ini sebelum saya bertemu dengan Celili pengambilan keputusan. Jadi ini Celili manajer bagian keuangannya ya dari PT Pelangi. Sebelum saya bertemu ini, saya kan bertemu dengan Ceneli. Ceneli ini adalah orang HRD-nya dengan direktur utamanya. Nah, secara kan kedua ini hanya penerjemah, kan pemiliknya ini orang Korea nih, orang Cina nggak tahu ngomong bahasa Indonesia. Dengan adanya penerjemah, tapi tiba-tiba saya sudah menjelaskan fiturnya secara detail, ternyata bukan dia yang mau beli. Maksudnya bukan dia yang pengambilan keputusan. Jadi saya dengan semangat 45, saya akhirnya memintalah nomor telepon Celili. Dari informasi inilah sehingga saya menjaga hubungan baik dengan Celili, sehingga Celili untuk pengambilan unit kedua nggak pernah sama orang lain sama saya, walaupun sempat ada kekecewaan dan kemarahan bahwa loh kok mobilnya naik. Nah, itu kita udah sampai di tepatnya di Insinyur Sutami. Jadi di customer saya pemilik perusahaan yang bergerak di bidang ice cream. Nah, itu dia, kita udah hampir sampai. Jadi mobil pertamanya itu New Carry juga warna hitam. Untuk mobil kedua ini dia ngambilnya warna silver. Yuk kita minta testimoni dari customer saya, dan saya akan menjelaskan tips yang kelima, yang terakhir buat sahabat hebat sukses bisa pelajari alih-alih kalau menemukan customer yang kecewa, marah-marah dan segala macamnya. Ini dia informasi yang harus kalian kudu nonton terus Aida Sukses, karena banyak ilmu-ilmu informasi yang bisa saya share dan bagikan ke sahabat hebat sukses. Saya mau parkirnya di sana dulu ya. Termasuk ada di halaman 67 itu ada 7 poin tanda tangan di sini. Ini kita dapat gratisan servis sebanyak 6 kali, ganti oli 5 kali. Terus untuk servis pertama seperti mobil tak sebelumnya 1 bulan atau 1000 km. Lalu ini nih yang gratis selanjutnya 6 bulan. Yang kita perhatikan bulannya 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dengan 30 bulan sampai kilometer 50. Tapi ini sebenarnya mungkin per 3 bulan sama jadi mobil tak sebelumnya. Jadi bis nanti saya ingatkan lewat WA juga, atau saya telepon dia atau bagian servis kayak kemarin. Iya. Terima kasih banyak nih Mbak Ana sudah membantu saya dalam jualan mobil dan telah memilih New Carry yang kedua kalinya pada perusahaan PT Pelangi Terbang Indonesia ya. Apa yang menjadi masukan dari buat kami sehingga bisa ada perbaikan lagi kembali? Pelayanannya lebih ditingkatkan lagi. Ya. Tapi gimana nih selama ini yang Mbak Ana rasakan? Sangat senang dengan pelayanannya Mbak ke kami. Ya. Mbak Aida. Mbak Aida. Iya. Mbak Aida. Semoga nanti banyak diskon-diskon lagi ya. Amin, amin. Iya, terima kasih. Ini sebelumnya tadi kan sempat ada pembahasan dengan Celili bahwa harganya naik, dan memang kondisi yang terjadi di kantor memang harga mobil kami naik. Ya lumayan sih, memang naiknya sekitar 7 juta, tapi ini kita kasih tahu ke Mbak Lili bahwa memang harga yang terjadi di kantor memang seperti ini. Ya terima kasih banyak Mbak Ana atas pengertiannya, dan mudah-mudahan PT Pelangi Terbang bisa next lagi ngambil mobil yang ketiga kalinya. Ya, amin. Ya, mari kita foto penyerahan dulu sekaligus saya jelaskan mobilnya. Ya. Ada
kunci-kunci tak lengkap. Kemudian ini ada kotak P3K. Kemudian ini dia menyala. Memang ini satu Jing Mbak Dik. Kemudian ini lampu hati-hati tak berfungsi. Ini klakson tak berfungsi. Beli mobil sama Mbak Ida aja, ramah loh orangnya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ana ya. Oke, sekian dulu vlog untuk hari ini. Nanti next kita ketemu lagi ya. Nah, tadi saya sudah melakukan penyerahan dengan Celili, yaitu mobil New Carry RO kedua saya. Nah, tips kiat yang terakhir cara mengatasi customer yang keberatan atau komplain, yaitu biasanya customer masih doyan dengan model yang lama. Jadi kalau customer doyan sama model yang lama, sementara misalnya nih customer pada suka mobil Carry Futura lama atau mobil Mega Carry yang kepala APV, sementara untuk mobil itu sendiri unitnya sudah tidak diproduksi, yang ada hanya model New Carry. Nah, bagaimana kita menjelaskan ke customer bahwa mobil New Carry ini adalah sangat cocok dan bagus buat usahanya. Biasanya gini, kalau customer nggak suka dengan model New Carry karena dia cenderung malas belajar untuk mau mengetahui produk terbaru dari New Carry. Nah, itu tugas yang PR buat kita sebagai sales, bagaimana kita menjelaskan New Carry ini unitnya lebih bagus daripada model yang Mega Carry atau Carry Futura. Pastinya akan sangat gampang dan mudah sekali untuk dijawab, yaitu yang pertama, model New Carry ini modelnya bisa memuat sampai 3-4 orang. Sementara kalau untuk model Mega Carry hanya bisa muat 2 penumpang saja karena di tengahnya ada persnelannya kan. Kemudian kita juga bisa menambahkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari fitur New Carry. Salah satunya itu. Makanya biasa customer lebih sering mengungkapkan dengan saya lebih suka dengan model yang lama. Cara mengatasinya adalah dengan menjelaskan semua fitur dan kelebihan produk yang kita miliki daripada produk sebelumnya. Seperti itu. Nah, saya rasa ini akan bisa menginspirasi sahabat hebat sukses lagi untuk bisa belajar mengatasi keberatan-keberatan yang ada dengan customer. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.